warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat bonsai dimanapun Anda berada. Ketemu lagi ya di channel kita, Donald Alfandi di Bonsai Indonesia. Jadi sahabat bonsai, hari ini kita akan mereview perkembangan waru yang 2 bulan kemarin sudah kita tren. Kerangka dasarnya itu percabangannya udah gimana perkembangannya, dahan atau percabangannya yang ada 2 hari kemarin aku tren juga, pengawatan sedikit. Nanti kita lihat lagi sahabat bonsai bagaimana perkembangannya. Jadi sahabat bonsai, selain kita mereview batang waru yang udah kita vlog kemarin, kita akan melihat lagi batang yang akan kita tren lagi di wahongnya. Wahong laut udah kita kawin sama sancang. Mari sahabat bonsai, kita lihat dulu perkembangan waru yang akan kita lihat. Sip. Oke sahabat bonsai, sebelum menonton di channel Donald Alfandi, jangan lupa like, share, komen, serta subscribe-nya sahabat bonsai. Dan jangan lupa lagi tekan tombol notifikasi semua agar sahabat bonsai dapat menonton video-video kita yang terbaru di channel kita Donald Alfandi di Bonsai Indonesia. Semakin mantap. Baik sahabat bonsai, nah kita akan melihat perkembangannya. Sebelumnya itu kan 2 hari yang lalu udah kita tren, kita kawat percabangan yang masih muda, udah kita bentuk. Sayangnya kemarin tidak kita vlog, tapi sahabat bonsai nggak apa-apa. Hari ini akan kita tunjuki kepada sahabat bonsai yang menonton di channel Alfandi tentang waru bangka yang super ekstrim bentuk dan karakternya. Oke. Nah ini sahabat bonsai, ini kan kemarin kan belum ada nih percabangannya ini kan tunasnya baru nih, tunasnya ini. Nah ini percabangan yang baru ini. Nah ini percabangan semua ini ya, kemarin tidak kita review sahabat bonsai karena percabangannya ini masih belum besar, artinya tidak seimbang dari keseluruhannya. Jadi ini masih kita lolos sahabat bonsai. Nah ini nantinya ini kita pakai percabangannya ini sahabat bonsai. Ini nantinya akan menutup ke area ini. Itu yang tunas kecil ya, itu ini ya, semi mahkota. Jadi areanya ini tertutup percabangannya, nanti kerapatan pada percabangannya ini bagus nantinya. Gitu ya bang. Ya, ini semua udah kita kawat semua. Ini ada percabangannya yang baru kita kawat. Ini ada yang percabangannya ini sahabat bonsai sini. Ini percabangan yang baru ini masih belum kita kawat karena besar batang cabang yang tumbuh tunas barunya ini belum begitu besar. Karena waru ini alot, nih sebesar kayak gini masih bisa kita kawat dengan kawat nomor 3. Ini sahabat bonsai, ini nantinya ini akan kita potong juga ini kalau dia udah ngimbang ke besar batang yang akan kita pakai nantinya. Kalau yang tidak, ini harus seperti lengan ini kurang lebih kayak seperti ini sahabat bonsai. Nah ini sahabat bonsai, puncaknya ini puncaknya ini kita pakai percabangannya udah kita pilih kemarin. Ini sayang tidak kita review, nggak apa-apa, tapi ini akan sebagai contoh nanti kalau udah 6 bulan ke depan percabangannya udah lengkap, nanti akan saya tren lagi. Dan contohnya ini waru bangka yang kata mereka kan perantingannya itu kurang untuk waru bangka. Enggak, setiap waru itu kalau dahan dan percabangannya kalau udah besar, udah seimbang, itu rantingnya sama banyak. Ini juga saya membuang mata tunasnya itu sangat luar biasa ini. Ini mata tunasnya ini banyak, ini 2-3 ini banyak semua ini. Wah seperti ini sahabat bonsai ini contohnya sahabat bonsai. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mata tunasnya kemarin 1, tapi karena dia dahannya udah segede seperti ini, dia akan banyak sahabat bonsai. Itulah kenapa waru India ataupun waru Itali itu perantingannya banyak, karena sebelumnya itu mereka ataupun trainer yang di sana, pemiliknya yang di sana itu penguasanya itu luar biasa sahabat bonsai. Tunggu pendananya harus besar, percabangannya harus besar juga, artinya harus maksimal. Jadi besar batang dengan cabang yang akan dipadukan dengan pohon yang udah diambil itu harus sesuai. Yang mana sahabat bonsai kita lihatnya di semi mahkota yang di belakangnya itu kita kan pakai 3-4 semi mahkota. Tapi sekarang ini kita lihat dulu. Nah ini sahabat bonsai. Ini semi mahkota pembantu, artinya pembantu puncak awal. Puncaknya tuh di sana.
puncak di tengah-tengahnya puncaknya. Ini semi mahkota artinya membantu nanti karakter batangnya itu tidak banyak ke arah sana. Di sini juga harus mengimbangi dia, harus mengimbangi. Jadi di sini nanti kita berpercabangan untuk semi mahkota, biar kesan alamnya itu dapat sahabat bonsai. Ini percabangannya ini nantinya kita los juga ini. Ini kan udah besar nih, kalau bonsai ini tumbuh kita bonsai ini besar. Nah, ini percabangannya juga besar juga ini percabangannya. Nanti ini kita potong. Ini sahabat bonsai. Nah, aku jelasin lagi. Kalau dahannya ini udah ngimbang seperti ini, percabangannya udah ngimbang, kita selesaikan dulu yang sudah ada. Artinya dahan ini dan percabangan ini kita selesaikan dulu. Nah, kita bentuk dulu. Mana yang dahan yang selesaikan dulu gitu. Yang lainnya itu menyusul gitu. Karena itulah bonsai, dia harus bertahap. Itulah yang buat bonsai itu ada harga jualnya tuh dia bertahap. Sifatnya menunggu. Gimana saat bonsai? Sifatnya menunggu. Ya, itu. Terus dari sifat menunggu itu kita harus bersabar dengan cara ya pemupukannya yang benar, medianya, terus penyiramannya itu banyak sahabat bonsai. Unsur tanahnya gimana, kecocokkan enggak di batang yang bonsai ataupun batang yang kita tanam di media tersebut. Nah ini sahabat bonsai, ini sampai belakang ini udah ini sahabat bonsai. Ini ku sampaikan pada sahabat bonsai pemula, artinya kalau mentren percabangan kebanyakan saya ataupun kita pernah lah lihat demon-demon yang di luar sana, artinya percabangannya ini harus sesuai dengan karakter leher ataupun pohonnya. Artinya kalau cabangnya ke sini larinya itu harus ke sini. Nah, tidak terbentur oleh percabangan yang di depannya. Nah, itu dia. Di alam juga kayak gitu. Artinya percabangannya itu tidak saling bertemu. Nah, antara ini dan ini memang nantinya percabangannya ini tidak bertemu dengan percabangannya ini. Dia harus saling itu, jangan saling tabrakan nanti percabangannya itu karakter percabangannya nanti tidak begitu bagus. Kelihatannya itu akan gimana ya? Terlalu rapat gitu. Terlalu rapat, terus tabrakan perantingannya itu nanti. Dia harus terlihat rapi, tapi harus dengan kesan alamnya tuh harus dapet. Ini batang ini tak bonsai dengan percabangannya ini sudah 2 tahunan lah kita nih, sudah 2 tahunan. Nah, jadi udah 2 kali puasa ini sudah 2 tahunan. Jadi tak bonsai, ini batang waru yang memang udah kita pilih batangnya dan percabangannya ini masih perlu pengelosan tak bonsai. Ini harus lebih besar, lebih besar. Dia harus seperti lengan seperti ini tak bonsai. Mungkin butuh waktu sekitar 2-3 tahunan itu. Mari tak bonsai, kita lihat dari sudut pandang wajah depan untuk batang waru. Ini sahabat bonsai. Nah, ini sudut pandang depan wajah pohon waru. Jadi percabangannya ini nanti kita pakai semua. Ini kita pakai semua. Ini langsung kita bentuk percabangannya. Karena udah ada penyelesaian pada leher pohon yang udah kita ambil. Ini sudah hampir penyelesaian. Jadi percabangannya itu harus cepat kita ambil karena kecocokan leher pada puncaknya nanti pas dengan besar dahan bawah sampai atas ini. Dari besar kecilnya itu per bukunya itu pas. Nah, ini bekas potongannya kemarin tak bonsai. Ini jujur aja sahabat bonsai, ini bukan batang program. Ada komentar dari sahabat bonsai di channel kita, ini batang program apa gimana? Ini batangnya ini memang kita cari di hutannya memang sudah seperti ini, sudah karakternya seperti ini.
Cuma ini di los lagi ya, Bang? Iya, di los lagi. Karena ini membentuk sebuah Main pohon. nol ya, Bang? Ya, kita membentuk sebuah pohon bonsai. Pemrogramannya itu paling bagusnya itu di tanah. Jadi kita dapat bonggolannya saja, kita bentuk rangka dasarnya pencabangan itu harus ada pengelosaan lagi, pemupukan, penyegaran pada batang tersebut. Terus karakternya tuh harus gimana? Kita harus bentuknya tuh seperti apa? Karakter di bonsainya. Gitu. Kita harus membuat semi casket atau kita membuat informal ataupun grouping ataupun tegak berliku. Nah, ini sobat bonsai. Disitulah penjelasan dari review kita di warunya punya Bang Udil. Sebenarnya emang inilah contoh di channel kita kemarin kita cari inilah bahan dari nol, kita cari di hutan. Jadi ini kita tunggu sekitar kurang lebih itu 4 bulan lagi sobat bonsai. Nah, untuk menutupi pencabangan-pencabangan di area puncaknya. Dan untuk pemotongan dahan itu nanti kita pilih lagi sobat bonsai. Siapa tahu ada dahan yang memang harus dipotong. Jadi disitulah kita bisa mengimbangi dahan dan cabang yang harus kita ambil. Karena apa sobat bonsai? Karena ada kebanyakan bonsai ini dahan yang sehat ataupun dari akar yang sehat itu kebanyakan dahan cabang atau cabang yang harus cepat, artinya cepat besar dari yang lainnya tuh harus diselesaikan. Jangan sifatnya menunggu. Kalau dahannya udah besar ataupun di area belakang ataupun di depan itu dipotong cepat dan percabangannya itu harus dibentuk. Nah itu. Dan yang lainnya itu bisa nyusul gitu. Harus bertahap ya. Itu namanya sistem bonsai. Nah, itulah sobat bonsai review dari saya. Sekarang ini sobat bonsai kita lanjutkan ke batang wahong laut. Udah kita sambung dengan sanjang. Jadi ini kita lihat karakternya tuh luar biasa. Ada bunjin di tengah, batangnya berliuk. Nah itu ukurannya ini esralak. Mari sobat bonsai kita lihat di channel kita Donald Afandi di Bonsai Indonesia. Nah, baik sobat bonsai, inilah bahan wacang yang kita sebut dari awal, wahong, bonggolan wahong, tapi udah kita sambung sama sancang. Ini daunnya kecil. Nah, ini masih belum kita sambung, bawahnya kita ada pembesaran juga pada dahan paling bawah, jadi harus menyesuaikan. Itu sobat bonsai. Nah, itulah ini wahong yang udah kita kawin sama sancang, wahongnya lumayan. Ini dari Bangka juga, kita dapatnya dari daerah Tempilang. Itu sobat bonsai. Nah, itu saja sobat bonsai review dari saya. Dan ini nanti akan kita trennya nanti kita akan tunjukkan kepada sobat bonsai di vlog kita selanjutnya. Itu saja bonsai. Udah kita panjang lebar di perkembangan waru tadi, dan ikut saja di vlog untuk sancang ini. Mungkin 2 bulan lagi sancang ini udah kita tren. Nah, saja bonsai, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai Indonesia. Sip, channel Donald Afandi.